Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang awal God Tuhan dan kehendak awalnya. Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Untuk mengingatkan, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak ada firman-Nya dan sabdanya atau Al-Hadis, jangan pernah mengatakan ini atau itu atau yang ini dan yang itu tidak ada hukumnya dan hadisnya. Perkataan yang seperti itu menandakan bahwa yang mengatakannya tidak paham firman-Nya tentang lauh mahfuz dan agamanya Islam, agama yang batin yang sudah sempurna. Beraninya membuat hukum sendiri dengan perkataan tidak ada hukum atau dalilnya. Sama halnya dengan mereka, para pemekah belah agamanya, yang berani membuat dalil sendiri tanpa rasa takut kepada Allah dan api neraka. Seharusnya atau sebaiknya, katakan saya belum menemukan ada dalilnya atau hukumnya dan hadisnya. Lalu berdoalah kepada Allah, seperti firman-Nya di surat Ghafir ayat 60 seperti berikut. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kenapa bertahun-tahun tidak melaksanakan petunjuk Allah itu? Lebih suka mengatakan dan menyatakan ini, dan itu tidak ada dalilnya. Jadi sebaiknya fahami firman-Nya tentang lauh mahfuz. Ini 17 firman-Nya tentang lauh mahfuz. Apapun itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Manusia yang berbuat dusta dan mendustakan ayat-Nya bagiannya sudah tertulis di lauh mahfuz. Manusia sedang membaca kitab suci atau mengerjakan yang besar atau kecil. Semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Kondisi semua binatang dan apapun dapat dihapus olehnya dan sudah tertulis di lauh mahfuz. Negeri yang durhaka pasti dibinasakan dan tulisan yang ada di kitab Zabur sebelumnya sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ada di langit dan di bumi, baik yang nyata dan gaib sudah ditulis di lauh mahfuz. Apapun itu yang ada di langit dan bumi sebelum diciptakan, dikata terlebih dahulu di lauh mahfuz. Seluruh kitab suci-Nya, sebelum diturunkan atau disampaikan kepada para nabi dan rasul, sebelumnya sudah ditulis di lauh mahfuz. Apapun bentuk bencana, baik untuk pribadi dan terjadi di bumi, semuanya sudah ditulis di lauh mahfuz. Nabi Musa dan para nabi serta para rasulnya sudah memahami bahwa segala sesuatu dan pengetahuan itu sudah ditulis di lauh mahfuz. Seluruh penciptaan makhluknya mulai dari alam, malaikat, jin dan manusia, sebelum diciptakan semuanya sudah ditulis di lauh mahfuz. Allah menghidupkan orang-orang mati dan apa yang mereka kerjakan serta jejak mereka, semuanya sudah ditulis di lauh mahfuz. Sudah paham makna dari 17 firman-Nya tentang lauh mahfuz? Kalian sedang menonton video ini, apakah dalilnya sudah ditulis di lauh mahfuz? Apakah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, dalilnya atau hukumnya sudah ditulis di lauh mahfuz? Pahamkah makna dari mujadid atau pembaharu? Apakah mujadid atau pembaharu memperbaharui ilmu agama sudah ada dalilnya atau hukumnya? Apakah pembaharuannya hasil hikmah dari Allah sudah ada dalilnya atau hukumnya? Masih adakah hukumnya atau dalilnya yang tidak ditulis di lauh mahfuz? Masih adakah hukumnya atau dalilnya yang belum disampaikan? Bila ada sesuatu dalam hal atau ilmu agama yang belum ada dalilnya atau hukumnya, berdoalah atau tanyakan kepada Tuhannya. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan ini
dan itu tidak ada dalilnya atau hukumnya. Ini awal zat Tuhan. Di mana zat Tuhan yang ada dengan sendirinya? Ini jawaban baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya di mana Tuhan sebelum menciptakan makhluk. Dia berada di ama, di atas dan di bawahnya tidak ada udara. Apa makna dari zat dan ama? Zat maknanya adalah bukan sesuatu dan tidak bisa digambarkan. Makna dari ama bukan ruang atau tempat dan tidak ada udara di atas dan di bawahnya. Ama juga bukan sesuatu dan tidak bisa digambarkan. Jadi sebagai manusia jangan berasumsi dan menduga-duga tentang zatnya dan ama. Inilah zat Tuhan yang berada di ama. Berapa lama zat Tuhan berada di ama sampai zatnya mengungkapkan kehendaknya yang awal? Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Mujadid atau orang asing menanyakan kepadanya. Berapa lama waktunya berada di ama sampai manusia berada di tempat akhirnya di surga atau di neraka? Jawabannya di ama tidak perlu tahu, tetapi sejak kehendak awal sampai manusia di tempat akhirnya, waktunya 30 miliar tahun. Zat Tuhan berada di ama. Apa kehendak yang awal dari zat Tuhan? Jangan mengatakan tidak ada dalilnya atau hukumnya tentang kehendak awal zat Tuhan. Kembali lagi kepada 17 firman-Nya tentang Lauh Mahfuz. Sudah paham kan? Kalau sudah paham, berdoalah atau tanyakan kepada Tuhannya. Inilah kehendak awal dari zat Tuhan. Ada pengakuan dan persaksian La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah di bumi. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itulah Islam, agama yang batin. Maknanya Tuhan itu satu, hanya Allah, dan Muhammad itu Rasul Allah. Itulah pertama kali zat Tuhan mengungkapkan nama zatnya. Nama zatnya Allah. Dan di akhir zaman zat Tuhan akan mengutus Nabi dan Rasul terakhir di bumi, yang akan menyampaikan agamanya yang sudah disempurnakan, yaitu Islam, agama yang batin di bumi. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Buddha Angon atau Satru Piningit atau Mujadid atau orang asing, bumi diciptakan untuk saya. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Jadi Allah akan menciptakan bumi untuk baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan kehendaknya yang awal. Dan sekali lagi pahami bahwa Allah berada di ama. Sampai di sini sudah paham. Lalu apa kehendak Allah berikutnya? Kehendak Allah berikutnya adalah menciptakan kehidupan baru. Apa makna kehidupan baru itu? Tunggu di video berikutnya. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.